Ketika kamu diminta untuk membayangkan sosok malaikat, gambaran apa yang pertama kali muncul di benakmu? Apakah itu adalah sosok manusiawi dengan jubah putih bersih dan sayap bulu yang lembut memegang harpa di tengah cahaya damai? Citra malaikat seperti itulah yang telah diromantisasi dan mendominasi budaya populer kita selama berabad-abad, dari lukisan Renaissance hingga film-film modern. Namun jika kita menggali lebih dalam ke akar mitologi dan teks-teks kuno tempat konsep ini berasal, kita akan menemukan bahwa malaikat tertinggi di surga, mereka yang paling dekat dengan tahta ilahi, sama sekali tidak menyerupai representasi yang lembut dan bersahaja itu. Sesungguhnya makhluk-makhluk ini digambarkan sebagai entitas yang begitu dahsyat, begitu asing, dan begitu menakutkan. Sehingga jika manusia biasa menyaksikannya, pikiran mereka mungkin akan hancur karena kengerian yang luar biasa dan keagungan yang tidak terlukiskan. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Serafim, malaikat api yang membakar. Makhluk yang berada di puncak piramida spiritual, yang kehadirannya adalah janji akan pemurnian sekaligus ancaman kehancuran, dan yang deskripsi aslinya jauh lebih mendalam, aneh, dan epik daripada adaptasi budaya pop manapun. Serafim secara universal diakui dalam tradisi Kristen dan Yudaisme sebagai ordo malaikat tertinggi, memegang posisi yang tak tertandingi dalam hierarki surgawi. Mereka menduduki posisi pertama atau paduan suara malaikat pertama, tepat di atas cherubim dan oanim atau trones. Kedudukan mereka bersifat eksklusif. Mereka tidak pernah turun ke bumi untuk menyampaikan pesan kepada manusia, apalagi untuk melindungi jiwa individu. Tugas mereka sepenuhnya berorientasi pada tahta ilahi. Mereka berfungsi sebagai penjaga api dan cahaya di sekitar hadirat Tuhan, melantunkan pujian yang tak berkesudahan dengan suara yang menggelegar dan sakral. Meneriakan seruan, "Kudus, kudus, kudus," yang terdengar seperti suara gemuruh air yang tak terbatas. Pemahaman atas peran ini adalah kunci untuk memahami serafim. Mereka bukan utusan, melainkan manifestasi aktif dari cinta, gairah, dan cahaya Tuhan yang paling murni dan paling intens. Mereka adalah energi kosmis yang terus-menerus menyala. Nama mereka sendiri menjadi kunci utama untuk memahami sifat ini. Serafim berasal dari bahasa Ibrani saraf, sebuah kata yang memiliki makna ganda yang menarik, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai yang membakar, atau makhluk ular yang berapi-api. Sebutan ini bukan kebetulan, melainkan indikasi tegas bahwa serafim tidak sekadar bersinar, tetapi mereka terdiri dari api, mencerminkan intensitas keberadaan ilahi yang mereka layani. Dalam konteks mitologi timur dekat kuno, ular bersayap atau naga seringkali dikaitkan dengan makhluk penjaga suci atau dewa yang berhubungan dengan api dan racun. Hal ini memberikan dimensi yang lebih primitif dan agung pada konsep serafim sebelum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam monoteisme. Interpretasi etimologis ini menegaskan bahwa serafim adalah makhluk yang berbahaya namun sakral, kekuatan alami yang tak tertandingi yang tujuannya adalah memurnikan dan menyucikan apapun yang mendekati kesucian tahta Tuhan. Membakar habis ketidaklayakan apapun yang berani mendekat. Jika kita hanya mengandalkan interpretasi seni modern, kita akan kehilangan gambaran yang sebenarnya dari serafim yang didokumentasikan paling jelas dalam kitab Yesaya pasal 6. Deskripsi ini, yang merupakan salah satu pengalaman visioner paling kuat dalam teks-teks agama, memberikan cetak biru bagi setiap ilustrasi serafim yang sah. Dan sungguh, deskripsi itu jauh dari kata manusiawi. Yesaya melihat mereka berdiri di atas tahta, dan setiap serafim memiliki 6 sayap. Namun yang paling menarik bukanlah jumlah sayapnya, melainkan fungsi spesifiknya yang terdistribusi, yang secara simbolis mengungkapkan kerendahan hati dan kepatuhan absolut mereka di hadapan Tuhan. Kekuatan Tuhan begitu besar, sehingga bahkan malaikat tertinggi pun tidak berani memandangnya secara langsung. 2 sayap yang pertama dan paling penting dalam urutan simbolis digunakan untuk menutupi wajah mereka. Ini adalah tindakan kerendahan hati dan rasa hormat yang mendalam. Sebuah pengakuan bahwa bahkan serafim yang terbuat dari nyala api suci tidak layak, atau tidak mampu menahan kemuliaan Tuhan yang bersinar secara langsung. 2 sayap berikutnya digunakan untuk menutupi kaki atau tubuh mereka, yang sering diartikan sebagai menutupi bentuk fisik mereka. Ini adalah suatu tindakan yang menunjukkan kesopanan dan kerahasiaan dalam melayani yang ilahi. Sebuah simbol bahwa pelayanan tertinggi dilakukan dalam ketundukan, bukan pamer keagungan. Akhirnya, hanya 2 sayap yang tersisa yang digunakan untuk terbang. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan fungsi gerak mereka pun kurang diprioritaskan dibandingkan dengan tugas kepatuhan dan penyembahan mereka. Jadi, serafim bukanlah malaikat yang terbang secara bebas.
Mereka adalah malaikat yang dikonsumsi oleh penyembahan, di mana bahkan gerakan terbang pun diatur oleh protokol kesucian yang ketat. Ini adalah deskripsi tentang makhluk yang fungsi utamanya adalah adorasi, bukan eksplorasi. Lebih jauh lagi, sifat material mereka yang mendasar adalah api dan cahaya yang tak terpadamkan. Mereka bersinar dengan intensitas yang begitu besar sehingga kehadiran mereka di dalam surga tidak dapat dibedakan dari tahta itu sendiri. Inilah yang menciptakan aura yang disebut oleh para sejarawan seni sebagai terrible beauty atau keindahan yang mengerikan. Api ini tidak hanya untuk penerangan. Api ini adalah alat pemurnian, sumber dari mana semua dosa dan kenajisan dihilangkan. Gambarkan ini dalam pikiranmu. Makhluk yang begitu panas dan bercahaya sehingga melihatnya akan sama dengan melihat inti matahari. Namun dalam bentuk spiritual yang agung, berputar dan terus-menerus memancarkan pujian. Itu adalah gambaran yang menghancurkan nalar manusia, sebuah manifestasi dari batas antara yang diciptakan dan Sang Pencipta. Disinilah kita harus membahas kontroversi, 1000 mata, yang sering melekat pada serafim dalam budaya pop, termasuk di dalam naskah ini. Secara tekstual, serafim sering dicampur-adukan dengan dua ordo malaikat lainnya yang jauh lebih aneh, yaitu cherubim dan terutama ophanim. Cherubim kadang digambarkan memiliki banyak mata pada tubuh atau sayapnya, yang memungkinkan mereka melihat ke segala arah saat menjaga gerbang suci. Namun deskripsi malaikat yang paling aneh, yang paling sesuai dengan gambaran mata 1000, sebenarnya adalah ophanim. Ophanim adalah malaikat yang berbentuk roda yang berputar-putar, dipenuhi mata, dan bergerak dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh geometri manusia. Mereka melambangkan kehendak Tuhan. Seniman abad pertengahan dan Renaissance yang berusaha menangkap kengerian dan keagungan penuh dari semua malaikat tertinggi sering mengambil elemen banyak mata dari cherubim dan ophanim, lalu melekatkannya pada bentuk serafim yang lebih dikenal. Menciptakan entitas hibrida yang menakutkan. Makhluk api bersayap 6 yang diselimuti mata kosmis. Inilah serafim yang kemudian menjadi ikonografi fiksi. Makhluk tunggal yang menggabungkan api, 6 sayap, dan penglihatan tanpa batas. Simbolisme serafim berpusat pada dua konsep abadi, yaitu cinta ilahi dan pemurnian. Sebagai malaikat yang paling dekat dengan Tuhan, mereka melambangkan tingkat tertinggi dari cinta, yang diinterpretasikan bukan sebagai kehangatan lembut, melainkan sebagai gairah yang membakar dan tak terkendali. Cinta ini, menurut interpretasi teologis, adalah apa yang mendorong mereka untuk selamanya berada dalam keadaan gembira dan penyembahan yang berapi-api. Sebuah energi yang begitu kuat sehingga secara fisik memanifestasikan diri sebagai api yang menghanguskan. Energi yang sama inilah yang memberikan serafim peran sebagai eksekutor pemurnian. Cerita paling terkenal tentang peran ini, dan mungkin momen serafim yang paling manusiawi, adalah ketika Nabi Yesaya merasa hancur karena dosanya di hadapan kemuliaan Tuhan. Dalam kisah itu, Yesaya berseru, "Celakalah aku! Aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Salah satu serafim kemudian terbang menghampirinya, tidak dengan air ataupun obat, tetapi dengan bara api yang diambil dari mesbah suci menggunakan penjepit. Serafim itu kemudian menyentuh bibir Yesaya dengan bara api tersebut, membersihkan dosanya dan menjadikannya layak untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kisah ini adalah bukti nyata peran serafim. Mereka adalah agen yang membersihkan, yang menggunakan metode yang menyakitkan, api yang membakar, untuk mencapai kesucian. Ini menunjukkan bahwa pemurnian seringkali merupakan proses yang keras dan menantang. Bara api suci ini mewakili pengampunan ilahi, tetapi juga peringatan tegas tentang kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai kemurnian total. Selama periode abad pertengahan hingga Renaissance, serafim menjadi subjek favorit dalam seni karena kemampuan mereka untuk menyampaikan keagungan dan misteri. Seniman seperti Giotto dan Hieronymus Bosch, dan kemudian berkembang pada pelukis era barok, berjuang untuk menangkap kontradiksi yang melekat pada diri serafim. Dalam lukisan-lukisan ini, serafim sering direduksi menjadi hanya wajah dan sayap, seolah-olah api dan cahaya mereka begitu intens sehingga hanya esensi wujud yang tersisa. Sebuah teknik visual yang menekankan sifat transenden mereka. Disinilah juga serafim mulai disederhanakan dari makhluk ular berapi-api kuno menjadi makhluk yang lebih kerubik, sekelompok sayap dan wajah. Sederhananya, para seniman berjuang untuk menggambarkan entitas yang tidak memiliki tubuh dan terdiri dari cahaya serta suara. Di era modern, serafim telah bertransisi menjadi arketipe yang kuat dalam fiksi fantasi dan sains fiksi. Ketika serafim muncul dalam video game, novel, atau anime,
Mereka hampir selalu membawa konotasi kekuatan puncak, baik sebagai kelas karakter tertinggi maupun sebagai bos akhir yang menantang. Adaptasi ini mempertahankan esensi mereka sebagai makhluk api, cahaya, dan kekuasaan. Meskipun deskripsi 6 sayap sering dimodifikasi untuk estetika dan cerita, unsur ular purba hampir selalu dihilangkan, menyisakan citra yang lebih bersih dan humanis, jauh dari kengerian kosmis yang dilihat oleh Yesaya. Untuk benar-benar mengapresiasi keunikan Serafim, kita perlu melihat ordo malaikat tertinggi lainnya yang sering disalahartikan dan digabungkan menjadi satu, padahal memiliki peran yang sangat berbeda dalam skema kosmis. Di bawah Serafim terdapat Cherubim, ordo kedua. Cherubim seringkali adalah malaikat yang paling dikenal oleh manusia karena peran penjagaan mereka yang lebih aktif. Mereka digambarkan secara tekstual, terutama dalam kitab Yehezkiel dan Kejadian, sebagai makhluk dengan 4 wajah, manusia, singa, banteng, dan elang, serta 4 sayap yang penuh dengan mata. Tugas mereka adalah pengetahuan. Mereka adalah gudang kebijaksanaan surgawi dan penjaga catatan kosmik. Cherubim sering digambarkan menjaga Taman Eden sambil mengacungkan pedang berapi, sebuah tugas yang membutuhkan penglihatan dan kesadaran yang konstan. Di bawah Cherubim, kita menemukan Ophanim, atau yang juga dikenal sebagai Trones. Inilah yang paling asing bagi nalar manusia. Ophanim tidak memiliki bentuk malaikat dalam pengertian umum. Mereka adalah roda di dalam roda yang bersinar dan penuh dengan mata, bergerak secara mandiri dan membawa tahta Tuhan. Mereka melambangkan kehendak Tuhan, stabilitas, dan keadilan kosmis. Keberadaan mereka adalah sebuah paradoks visual, objek mekanis yang hidup, sebuah teka-teki spiritual yang menentang fisika. Kesimpulannya, ketiga ordo tertinggi ini bekerja dalam sebuah trinitas surgawi untuk mewujudkan aspek-aspek Tuhan. Serafim adalah manifestasi dari cinta dan gairah Tuhan, sebuah api yang memurnikan. Cherubim adalah penjaga pengetahuan dan kebijaksanaan Tuhan. Dan Ophanim adalah pewujud kehendak serta keadilan Tuhan. Perbedaan ini sangat penting. Serafim adalah makhluk yang terbuat dari api dan nyanyian yang tak berkesudahan, yang berfungsi sebagai pembakar dosa. Mereka tidak menyimpan catatan, tidak menjaga gerbang, dan tidak memberikan pesan. Mereka hanya melayani di dekat hadirat teragung, secara fisik mewujudkan intensitas penyembahan dan pemurnian yang diperlukan untuk mendekati yang ilahi. Maka kita kembali pada Serafim, makhluk paling agung yang mitosnya jauh melampaui citra malaikat pop. Mereka adalah simbol yang kuat. 6 sayap yang menunjukkan kerendahan hati dan kesucian. Tubuh yang terbuat dari api yang melambangkan cinta ilahi yang membakar. Dan setelah dipengaruhi oleh seni, ribuan mata yang mengingatkan kita pada kekuatan pengawasan kosmik. Mereka adalah pengingat bahwa di balik kisah-kisah fantastis yang diadaptasi oleh media modern, terdapat sumber mitologi kuno yang jauh lebih kaya, lebih aneh, dan lebih mendalam. Serafim adalah tentang api, pemurnian, dan ketakutan yang layak di hadapan keagungan yang tak terbatas. Keindahan dari makhluk mitologi seperti Serafim terletak pada bagaimana deskripsi aslinya seringkali jauh lebih keren, lebih abstrak, dan lebih menantang untuk digambarkan dibandingkan adaptasi modern. Serafim bukan hanya makhluk fantasi. Mereka adalah cerminan dari konsep teologis tentang kesucian, cinta, dan pengorbanan yang radikal. Kini giliranmu. Setelah mengetahui deskripsi Serafim yang sebenarnya, menurutmu makhluk mitologi mana lagi yang deskripsi aslinya lebih epik dan mengerikan daripada adaptasi budayanya yang sekarang? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan makhluk-makhluk kosmik yang paling tidak dipahami. Jangan lupa like video ini jika kamu menemukan fakta baru, dan subscribe untuk eksplorasi mitologi selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.